Selamat pagi, perkenalkan saya Agustina Letek Tobin, peserta PPG kategori 1 dalam jabatan tahun 2022, kelas 12C dari Universitas Negeri Nusa Cendana. Hari ini akan melaksanakan UKIN dalam bentuk praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik anak-anak, pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu Guru minta salah seorang dari kita untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Kita berdoa dari Bapa, Salam Maria, Purana Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, berdoalah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, hari ini siapa yang sudah hadir? 6. Hadir, bagus. Tetap semangat ya. Ya. Jadi hari ini kembali kita bertemu lagi. Kita semua hadir. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba silakan berdiri. Garuda Pancasila, 1, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ya baik anak-anak. Di antara anak-anak siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang apa? Organ pencernaan manusia. Coba sebutkan organ pencernaan manusia itu apa saja? Mulut, tenggorokan, atau esophagus. Tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Terus berikut, ketiga, lambung, usus besar, anus mata mulut. bagus sekali anak-anak masih ingat. Kalau pencernaan di dalam mulut itu dibantu oleh apa saja? Gigi, lidah, Dan bisa sekali tepuk tangan. Jadi anak-anak masih ingat pelajaran kita yang lalu. Ya baik anak-anak, kita sudah belajar tentang organ pencernaan. Hari ini kita masih belajar juga tentang organ pencernaan itu, tapi kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan kita. Ya anak-anak, seperti kalau kita berjalan, juga jalan yang kita lalui itu kadang-kadang ada yang berbatu, ada yang jalan rata, toh? Ya. Begitu juga organ pencernaan kita. Kadang-kadang juga mengalami hambatan atau gangguan. Ya baik anak-anak, setelah pelajaran kita hari ini, itu kita belajar tujuan yang akan kita capai, yaitu pertama, setelah nanti anak-anak mengamati slide PowerPoint yang Ibu Guru akan tampilkan, anak-anak bisa mengidentifikasi gangguan
atau penyakit yang menyerang organ pencernaan itu apa saja. Terus yang kedua, nanti anak-anak akan menyaksikan video pembelajaran juga. Anak-anak akan berdiskusi juga. Jadi setelah menyaksikan video pembelajaran, anak-anak akan tahu, bisa menganalisis kira-kira gangguan itu dia punya gejalanya apa, penyebabnya apa, dan cara mengatasinya apa. Jadi anak-anak menganalisis gangguan itu penyebab dan gejalanya. Terus anak-anak juga akan menyimpulkan bagaimana cara mengatasi atau mencegah gangguan atau penyakit yang anak-anak akan alami yang menyerang organ pencernaan kita. Ya, jadi dengan mempelajari gangguan atau penyakit yang menyerang organ pencernaan ini, nanti ketika di dalam hidup sehari-hari anak-anak akan mengalami gangguan atau penyakit, anak-anak bisa sudah tahu kira-kira cara mengatasinya itu seperti apa. Ya baik anak-anak, untuk itu sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan menampilkan slide. Jadi silakan melihat gambarnya ya. Perhatikan baik-baik gambar yang Ibu Guru tampilkan. Karena dari gambar itu nanti anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok untuk membahas tentang gambar yang ditampilkan itu. Baik, mari kita sama-sama menyaksikan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar pertama. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Lihat ya. Itu gambar apa itu? Ya. Gambar apa itu? Orang sedang yang besar. Besar. Sekarang perhatikan dulu gambar kedua juga. Itu. Apa yang kamu lihat dalam gambar itu? Sakit. Dan, ya. Nah, kalau begitu, dari kedua gambar tadi, masalah apa yang kamu lihat, yang Ibu bertampil? Itu masalah yang berkaitan dengan organ apa? Pencernaan. Yang sakit itu apa? Perut atau apa? Dia buang air besar tadi, seperti tadi itu. Berarti yang sakit adalah apanya? Perutnya ya. Perutnya yang terganggu. Tuh, ya kembali kita lihat dulu ya. Kita lihat. Itu dia buang air besar toh. Tadi seperti anak-anak sudah sampaikan. Dia buang air besar itu bagaimana? Kamu lihat dia punya kotorannya. Kotorannya? Kotorannya apa? Encer. Sekali anak-anak besar. Ya, jadi itu dia buang air besar encer ya. Terus yang berikut apa itu yang dia lakukan? Dia punya perut Sakit. sehingga dia ada pegang perut toh. Ya. Nah, apa anak-anak itu pernah mengalami seperti itu? Pernah. Baik ya. Kalau anak-anak juga mengalami seperti itu, nanti sebentar kita akan melihat bagaimana dua orang yang tadi mengalami sakit itu, dia punya gejala seperti apa, penyebabnya apa, dan kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi. Baik anak-anak, kita sudah melihat gambar. Sekarang Ibu Guru akan membagi anak-anak dalam kelompok. Kelompoknya seperti kelompok yang lalu ya. Jadi yang di sini kelompok 1, di situ kelompok 2, dan yang di sini kelompok 3. Nah, setelah anak-anak sudah duduk dalam kelompok seperti ini, Ibu Guru nanti akan membagikan LKPD untuk kamu bersama-sama berdiskusi di dalam kelompok. Baik, Ibu Guru akan membagikan ajar dan LKPD. Kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3. Ya baik, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar kita akan belajar tentang tema 3 toh. Tema 3 yaitu makanan sehat. Tentang apa? Makanan sehat. Dan subtemanya tentang
pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Bagi tubuh kita. Jadi kita akan mendiskusikan. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi, Ibu Guru akan menunjukkan yang sudah ada di dalam bahan ada di LKPD, tapi kita lihat juga di videonya ya. Jadi sebelum kita melihat itu di LKPD dan bahan ada, mari kita lihat dulu videonya. Semua perhatikan baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yuk kita pelajari mulai dari video ini. Selamat belajar. Oke, apa sih yang dimaksud dengan gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan kita, atau bisa lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini merupakan penyebab gangguan pencernaan. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang tidak higienis atau tidak bersih. Yang keempat, kebiasaan merendam buang air besar. Dan gangguan pencernaan juga dapat disebabkan karena kita kurang mengonsumsi kebutuhan air minum, sehingga kebutuhan cairan dalam tubuh kita kurang terpenuhi. Berikut ini macam-macam gangguan pencernaan. Yang pertama, diare. Ada pula MAH, tifus atau demam tifoid, apendisitis atau radang usus buntu, disentri, kolera, gastritis, serta konstipasi atau sembelit. Kita bahas satu demi satu ya. Gangguan pencernaan yang pertama, diare. Diare adalah buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejala dari gangguan pencernaan diare misalnya buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Diare disebabkan karena infeksi virus yang bernama rotavirus. Diare juga dapat disebabkan karena infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Ada pula yang disebabkan alergi makanan tertentu pada sebagian orang yang intoleransi makanan. Cara pencegahan penyakit diare. Yang pertama, dengan minum air putih yang matang, sehingga kuman dan bakteri di dalam air sudah mati. Yang kedua, dengan cara menjaga kebersihan makanan. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Gangguan pencernaan yang kedua, MAH. MAH adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung atau usus 12 jari. Gejala penyakit MAH. Yang pertama, perut terasa perih dan terbakar, mual setelah makan, dan perut kembung. Penyebab penyakit MAH diantaranya adalah pola makan yang tidak teratur, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang asam ataupun pedas. Cara mencegah penyakit MAH. Yang pertama, dengan cara menjaga pola makan. Pola makan yang teratur dapat mengurangi risiko terkena gangguan pencernaan MAH. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu asam ataupun pedas. Langkah yang ketiga, dengan cara makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Gangguan pencernaan yang kedelapan, konstipasi, atau dikenal pula dengan istilah sembelit. Konstipasi merupakan susah buang air besar. Penyebab dari konstipasi yang pertama, kurang kebutuhan air minum.
Yang kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Makanan yang tidak berserat mudah dicerna, namun hasil pencernaannya sangat liar dan padat sehingga mengakibatkan sembelit. Berikut ini cara pencegahan konstipasi. Yang pertama, dengan cukup mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, sehingga pergerakan di dalam usus besar kita lancar, sehingga kotoran ataupun sisa makanan dengan lancar keluar dari tubuh kita. Yang kedua, menjaga kebutuhan air minum sekitar 2 liter per hari. Dan menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Baik anak-anak, jadi anak-anak sudah menyaksikan tayangan video tadi ya? Tentang gangguan atau penyakit pada pencernaan toh? Tadi ada berapa macam penyakit yang ditunjukkan tadi? 8. 8 tapi yang di dalam video hanya ada berapa? 3. 3 atau 3 itu apa saja tadi? Pertama, yang kedua, terakhir, Sembelit toh? Ya, sekarang ibu guru sudah ada bagi itu, silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan dalam kelompok. Bantu. Jangan lupa menulis nama kelompok kan? Yang baca baik-baik itu materi di dalam LKPD dan bahan ajar kan? Dari bahan ajar ibu guru sudah kasih masuk di LKPD materi. Sudah kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok ketiga? Sudah. Sudah selesai. Ya, periksa kembali itu hasil diskusi karena sebentar akan dipresentasikan di depan. Kelompok lain itu Ibu harapkan bisa perhatikan yang baik-baik supaya ada saran atau tanggapan bisa disampaikan ya untuk melengkapi hasil diskusi dari
kelompok yang lain. Ketika teman lain membaca, kita perhatikan baik-baik ya. Kita perhatikan baik-baik supaya nanti saatnya untuk memberikan tanggapan bisa memberikan tanggapan. Kita mulai ini presentasi ya. Mulai presentasi ya. Dari kelompok 1 lebih dulu, yang silakan memperhatikannya. Silakan memperhatikan, nanti diberi giliran untuk kelompok 2, kelompok 3 boleh menanggapi hasil kelompok 1. Ya, balik. Silakan. Bisa menggantinya. Kelompok 1, diare, gejala, buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut dan demam. Penyebab infeksi virus yaitu rotavirus, 2 infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersamaan. Makanan, 3 alergi makanan tertentu pada sebagian orang. Cara mengatasi: 1. Minum air putih yang tak matang. 2. Menjaga kebersihan makanan. 3. Mencuci tangan sebelum makan. 4. Minum larutan oralit atau gula garam. Gejala: 1. Perut perih dan panas. 2. Mual setelah makan. 3. Perut kembung. Penyebab: 1. Pola makan yang tidak teratur. 2. Terlalu banyak mengonsumsi makanan yang asam dan pedas. Cara mengatasi: 1. Menjaga pola makan. 2. Menghindari makan yang terlalu asam dan pedas. 3. Makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Ya baik, kita sudah dengar ya. Kalau untuk sementara itu hasil diskusi di pajang dan di sini tahan untuk semua yang bisa lihat. Baik. Yang ini kita pasang tahan saja sebentar baru supaya yang lain bisa lihat ya. Bisa lihat itu tidak ya? Bisa. Silakan perhatikan untuk memberi tanggapan. Coba, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Cara mengatasi Ya, coba. makan yang terlalu asam dan pedas. Harusnya makanan bukan makan. Iya. Menghindari, coba Santi ulang, harus menghindari Makan yang terlalu asam dan pedas. seharusnya. Makanan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kita sudah dengar ya. Jadi itu adalah kekurangannya. Kelompok 1 itu kekurangan dari kelompok kan? Bisa diperbaiki sebentar? Bisa. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut kembali. Kelompok 2 berikut. Ada lagi? Ya, cepat. Kelompok 2. 2. Gangguan diare. Gejala diare. Buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Penyebab diare: infeksi virus yaitu rotavirus,
infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Cara mengatasi diare: minum air putih yang matang, menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan. Perut kering dan panas, mual setelah makan, perut kembung, pola makan yang tidak teratur. Penyebab pola makan yang tidak teratur: terlalu banyak mengonsumsi makanan yang asam dan pedas. Cara mengatasi menjaga pola makan: menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas, makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Itu hasil diskusi kelompok 2 Mari kita pajang sementara untuk dilihat pada kelompok lain. Silakan lihat. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Berarti pekerjaan dari kelompok 2 sudah sempurna. Ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Pasti bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita semua pasti bisa. Bisa, yes. Terima kasih kelompok 2 sudah sempurna hasilnya. Ya, di bawah. Kelompok 3, mari silakan. Ya, silakan. Tidak gangguan, diare, gejala, buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Penyebab diare: infeksi virus yaitu rotavirus, infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan, alergi makanan tertentu pada sebagian orang. Cara mengatasi: minum air putih yang matang, menjaga kebersihan makanan, minum larutan organik, gula, garam, mencuci tangan sebelum makan. Gangguan gejala: perut kering dan panas, mual setelah makan, perut kembung, pola makan yang tidak teratur, terlalu pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang asam dan pedas. Cara mengatasi: menjaga pola makan, menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas, makanlah secara perlahan dan tidak berlebihan. Baik, ini hasil diskusi kelompok 3 ya. Nah, mari 2 orang lihat. Kita lihat kembali hasil diskusi untuk sementara kan. Saran. Silakan mulai. Perhatikan ini kelompok 3, lihat di sini. Ini hasil pekerjaan di kelompok. Yang penyebabnya: Ya. Coba. pola makan yang tidak pola makan yang tidak teratur, terlalu banyak mengonsumsi makan yang asam dan pedas. Seharusnya makanan, bukan makan. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 kita tahu apa kekurangan kamu ya baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Setelah kita melaporkan hasil diskusi, kita lihat bahwa tadi di dalam diskusi itu masih ada kekurangan. Ada kekurangan kita, yaitu ada yang menuliskan kata itu masih ada lupa huruf-hurufnya. Ada beberapa huruf yang dilupa. Itu satu kekurangan yang kita alami. Jadi ibu guru minta supaya lain kali itu diperhatikan baik-baik supaya hasil diskusi itu ditulis
dengan teliti, diperiksa kembali supaya semuanya bisa benar ya. Baik, nah, itu hasil diskusi kelompok. Nah, sekarang Ibu Guru minta supaya hasil diskusi yang ada itu dibawa ke sini supaya Ibu Guru kasih nilai. Satu orang yang bawa. Ya baik anak-anak, masing-masing minta hasil diskusi yang ada itu mari kita pajangkan di tembok. Kelompok 1 lebih dulu. Mari silakan. Mari semua. Saling bantu ya. Mari sudah semua. Kita berdiskusi, sudah memajangkan hasil diskusi kita di papan. Sekarang mari kita bersama menyanyi lagu Aku Anak Sehat. Lagu apa itu? Masih ingat lagu apa itu sehat? Masih. Baik. Aku anak sehat. Sambil tepuk tangan ya. Satu tiga. Aku anak sehat, tubuhku semangat, karena ibuku rajin semangat. Semasa aku baik, selalu diberi asih, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setia waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralis saya siap sedia. Oke, terima kasih. Jadi tadi lakukan oral itu untuk mencegah penyakit apa? Penyakit? Nyanyi itu lagu. Nyanyi lagu itu tadi bisa mencegah penyakit apa? Diare. Bagus. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu Guru akan memberikan soal untuk kalian kerja. Soal untuk kalian kerja. Dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama lengkap. Nama lengkap. Silakan dikerjakan. Oh, itu yang 90 kan sudah cerita ya. Ada yang tertutur, ada yang tulis dan satu tidak tahu. Baik, tapi kita tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita membuat larutan oral ikan. Membuat larutan oral ikan. Tadi kita nyanyi untuk mencegah penyakit apa? Diare. 3 orang mewakili, mari kita cuci tangan. Yang lain lihat di dalam LKPD. Simpan semua ini ke ujung sana. Simpan semua.
Ada yang sabar tambah garam dulu seperempat. Jadi tadi kita belajar semua toh? Ya. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang gangguan apa? Tadi gangguan pencernaan itu berarti masalah yang berkaitan dengan organ pencernaan. Nah, masalah itu ada banyak sebab kan? Tadi kita sudah ada banyak sebab. Bisa juga karena pola makan yang tidak teratur. Bisa juga waktu buang air, menunda waktu makan. Kita tidak jaga makanan yang kita makan itu tidak boleh yang terlalu pedas, tidak boleh terlalu asam. Juga tidak boleh yang berlemak, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus kita jaga. Terus kita harus minum air yang sudah masak. Tidak boleh minum air mentah. Ya. Itu. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah seperti itu. Nah, dari pelajaran tadi Ibu Guru ingin tanya, ini anak-anak senang atau tidak dengan pelajaran kita hari ini? Senang Sekali. Nah, baik, anak-anak senang. Anak-anak Ibu Guru minta supaya ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini Ya. tentang organ pencernaan. Ya. Organ pencernaan itu sudah dia punya gangguannya apa saja yang kita lihat tadi, dan Ibu Guru minta supaya anak-anak tetap belajar, ingat kembali. Nanti pertemuan berikut Ibu Guru akan tanya kembali apa yang Ibu Guru ajarkan hari ini. Tapi sebelum Ibu Guru menutup pelajaran, Ibu Guru akan memberikan PR. PR-nya begini, kembali dan lihat di dalam bahan ajar LKPD itu tentang penyakit sembelit kan? Ya. Penyakit sembelit atau konstipasi tadi, dan anak-anak akan cari sendiri itu dia punya gejalanya apa, cari kembali di dalam LKPD dan ini bahan ajar kan? Terus gejalanya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana cara mengatasi itu sembelit. Sudah bisa? Bisa. Atau tidak? Bisa. Semua pasti bisa dong? Iya. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku bisa. Kita semua pasti bisa. Bisa, yes. Ya, bagus anak-anak. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, sebelum kita berdoa, mari kita kembali menyanyi satu kali lagi lagu Aku Anak Sehat. Aku sampai tangannya. Ya. Aku anak sehat. 1, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, pada tubuhku radikan sehat. Semasa aku baik, selalu diberi kasih, makanan bergizi dan imunisasi. Berat sadar tubuh tinggal selalu. Bukan menunggu setiap malam. Jika aku diada, itu selalu waspada. Pertolongan orang yang sedia. Baik anak-anak, jadi Ibu berpesan satu kali lagi, jangan lupa belajar ya. Ya. Belajar, berdoa, dan istirahat. Bermain juga penting, tapi butuh juga waktu istirahat. Ya, jadi ingat kembali apa-apa yang kita sudah pelajari, hari depan Ibu Guru akan tanyakan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Semua dipersilakan berdiri. Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih kita yang sudah membawa dengan Tuhan.